Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan, apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk meyakinkan kepada publik dan juga masyarakat bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada juru bicara dari Kementerian Ibadah Haji dan Umroh, Mas Ihsan Marsa. Selamat malam, Assalamualaikum. Mas Ihsan. Waalaikumsalam Mbak Windy, selamat malam. Dan di sebelahnya sudah ada Pak Ade Marfudin yang merupakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Rabitoh Haji Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga saat ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Pak Abdul Wahid yang merupakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Windy dan selamat malam. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Ihsan terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui, membahas mengenai kuota haji ini. Pembagiannya seperti apa untuk masing-masing provinsi? Baik Mbak Windy dan juga pemirsa dimanapun berada, tentunya berbicara tentang pengaturan kuota, ini menjadi salah satu ikhtiar transformatif dalam kebijakan penyelenggaraan haji yang dihadirkan oleh Kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, berbicara dan berangkat dari prinsip keadilan dan juga kepastian bagi jamaah. Maka bersama Pak Wahid kemarin di Komisi 8 di DPR RI, kita menyampaikan satu mekanisme yang sesuai dengan undang-undang penetapan pemerataan kuota, alokasi kuota bagi jamaah haji Indonesia, yakni 26 tahun, rata dari seluruh Indonesia, tidak ada lagi perbedaan yang signifikan. Masa tunggu bagi jamaah kita ada yang 15 tahun, ada yang 51 tahun. Kalau di Bantaeng beberapa waktu lalu kita mendengarkan. Dan ini ikhtiar yang terus kita hadirkan, bagaimana menghadirkan wajah penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas. Dan dalam konteks transformasi kebijakan, salah satunya melalui tadi pemerataan kuota tadi Mbak Windy. Mekanismenya seperti apa? Kita berangkat dari rumusan untuk menghadirkan berkaitan dengan pemerataan kuota ini berangkat dari masa tunggu jamaah, karena di dalam undang-undang itu mengatur penetapan alokasi kuota itu berdasarkan populasi muslim dan atau berdasarkan daftar tunggu jamaah yang akan mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di sini ada dua proses yang kita mencoba menghitung dan mencari mana titik poin yang lebih berkeadilan. Maka di sini kita memilih opsi yakni berdasarkan daftar tunggu, dan tentu ini berangkat dari menghadirkan keadilan bagi jamaah yang betul-betul ingin berangkat haji dan pemerataan tadi. Jadi dengan rumusan misalnya daftar kuota provinsi dibagi daftar tunggu provinsi dibagi dengan daftar tunggu kuota nasional dikali kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kita, maka dapatlah angka 26 tahun. Dan di sini ikhtiar yang dihadirkan, Mbak Windy. Iya, dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi dan juga datanya bagi pemerataan dan juga pembagian kuota haji khususnya untuk di wilayah Sumatera berikut ini. Pemirsa, inilah kuota haji 2026 per provinsi yang terdata dari Aceh, Sumatera Utara. Ada perbedaan kuota haji pada 2026 dan juga kuota 2025. Aceh 2025 adalah 4.378 jemaah, sementara tadi juga kita akan sampaikan bagaimana kuota haji di tahun yang sama di Sumatera Barat dan juga Sumatera Selatan, di mana terjadinya perubahan dan juga adanya perbedaan angka antara. Ini bisa kita bahas ya Bang Ihsan, sambil kita bahas untuk di Sumatera Barat maupun Sumatera Selatan, dan sebelumnya juga ada Aceh dan Sumatera Utara. Ternyata angkanya ini cukup berbeda. Betul. Jika kita bandingkan dengan tahun 2025 ada penurunan angka jemaah, Mas Ihsan. Betul Mbak Windy, jadi di dalam penghitungan pemerataan alokasi kuota ini memang ada daerah-daerah yang terdampak pengurangan, ada daerah yang terdampak penambahan kuota. Jadi di sini berangkat dari tadi porsi daftar tunggu jamaah yang kita bisa melihat tadi di Sumatera Barat, dan ini Jambi lebih ada penambahan, ya? Betul, dan Bengkulu di kuota 2026 ada pengurangan, termasuk Lampung ada pengurangan, serta dia di Pulau Sumatera termasuk Aceh itu justru ada penambahan. Aceh ada penambahan. Karena berangkat dari porsi jamaah pendaftarnya yang jauh lebih banyak. Itu berikut pun di daerah
daerah dan termasuk Sumatera Utara kita bisa melihat kuota sekarang 5.913, sebelumnya 8.328 yang cukup signifikan untuk pengurangannya. Dan di Aceh kita melihat 5.426 dan 4.378 jemaah. Yang ini artinya memang ada peningkatan kuota haji dengan pertimbangan tadi ya. Beberapa daerah itu atas dasar bahwa jemaah di wilayah-wilayah tersebut lebih banyak yang menyelenggarakan ibadah haji dibandingkan wilayah lainnya. Makanya prinsip keadilan di sana berdasarkan daftar tunggu jamaah atau populasi jamaah yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, sementara itu dari Kementerian Haji dan Umroh pun juga telah menyelenggarakan rapat bersama DPR. Pak Abdul Wahid, apa saja poin-poin yang sebelumnya telah dibahas dan sudah menemukan titik terang, Pak Abdul Wahid? Iya, terima kasih. Jadi kemarin memang kami yang ditunjuk sebagai Ketua Panja Haji, kami memang menghitung dari awal, dari mulai kuota haji tahun 2026 ini, yaitu 221.000, itu 8% untuk haji khusus, haji plus, yang untuk 92% adalah haji reguler. Disinilah kami menghitung dasar itu dengan berapa biaya haji untuk tahun 2026. Sudah kami dapat DPR mendapatkan sodoran dari Kementerian Haji dan Umroh. Biaya haji yang disodorkan pada kami adalah 88 juta, lebih turun dari 1 juta dari tahun 2025. Tahun 2005 adalah 89 juta. Inilah yang dapat masukan, dapat sodoran dari Kementerian Haji dan Umroh. Akhirnya Komisi 8 mengadakan panja haji, kami duduk sebagai ketua panja, menghitung dari biaya-biaya yang kami anggap masih perlu bisa diturunkan, perlu diefisiensi. Sudah kami hitung dari 2 hari 1 malam, yaitu sampai larut malam kami hitung. Alhamdulillah sudah ketemu, bisa kita turunkan dari pengajuan pemerintah 88 juta menjadi 87 juta 409.365. Inilah yang hasil kami di Panja, dan memang kami tanyakan kepada pemerintah, setuju. Kami juga menanyakan kepada BPKH, karena BPKH akan sebagai tanggung jawab kaitannya dengan nilai manfaatnya yang dibutuhkan. BPKH juga sepakat, dan memang dari komponen-komponen ini dari yang sudah kami hitung bersama-sama teman-teman Panja di Komisi 8 yang menjadi keputusan, yaitu tadi saya sampaikan, jadi 87.409.365. Nah ini akhirnya nilai manfaat kami menghitung dari BPKH yang dibutuhkan nilai manfaat sekitar 69 triliun dari BPKH. BPKH adalah nilai manfaat 1 tahun itu mencapai 11,9 triliun. Kita pakai 6,9 triliun, yaitu 38%. Nah, itulah biaya haji yang akan ditanggung oleh para jamaah sekitar 54.193.806 rupiah, yaitu sekitar 62%. Baik. Ini yang itu. Ya, baik. Nah, Pak Dek. Terus BPIH ini jamaah sudah mendapatkan sudah ada uang muka 25 juta dan akan mendapatkan virtual account 2,2 juta 700 dan dapat juga ini living cost 3.300.000. Dari jamaah ini cukup ringan, tahun ini hanya menyediakan anggaran sekitar dana jamaah yaitu sekitar 23 juta. Begitu. Baik, Pak Abdul Wahid. Pak Ade, ini kita bisa membahas, ada beberapa pembahasan yang telah disepakati. Salah satunya kita membahas yang pertama mungkin dari kuota haji, kita berangkat dari sana. Apakah keputusan dan juga skema yang dilakukan oleh pemerintah ini Anda nilai sudah tepat? Ya, yang pertama saya apresiasi dengan Kementerian
haji dan umroh karena baru lahir. Jadi sulit untuk mengevaluasi sebuah lembaga yang belum pernah menyelenggarakan haji. Jadi tentunya dengan 2 capaian hari ini, bahkan catatan saya adalah 3. Yang pertama adalah menggagas tentang kampung haji yang sedang dan on process. Yang kedua adalah membuat peraturan dan menstandarisasikan kuota nasional. Asalnya setiap daerah itu punya kuota yang tentunya berbeda-beda, dari mulai 8 sampai 48 tahun per wilayah. Ada yang terpendek, ada yang terlama. Misalnya di Sulawesi kan sampai 48 tahun. Kalau dirata-ratakan memang dari 5,4 juta sekian orang itu yang menunggu itu kan 24 tahun. Nah sekarang ternyata setelah ada rumusan baru Kementerian Haji membuat pola dengan kuota nasional, ternyata ketemu angka 26 tahun. Ini walaupun dinilai masih lama, karena otomatis kalau orang hari ini umurnya 50 tahun, 76 tahun baru akan berangkat umurnya. Nah tapi kalau misalnya pada posisi umurnya masih sekarang 20 tahun, maka 46 tahun yang akan datang sudah bisa berangkat. Ini tapi ada kepastian bahwa 26 tahun itu adalah masa yang memang tidak lagi menjadi perbedaan yang sangat jauh dengan wilayah-wilayah lain. Ini yang kita apresiasi, sebuah langkah maju kementerian baru tapi sudah punya terobosan inovasi yang baru. Nah, yang ketiga adalah ini kaitan dengan biaya yang hari ini diperbincangkan adalah turun. Tentunya ini juga adalah sebuah usulan angka yang tentunya jamaah masyarakat menganggap ini adalah sebuah prestasi juga. Termasuk kami dari masyarakat, dari pengamat, tentunya juga kelompok pemerhati perhajian ini sudah berani menurunkan. Cuma kan ada tanya-tanya juga pada poin apa, variabel apa yang menjadi konsentrasi penurunan. Jangan sampai nilai efisiensi penurunan justru adalah berbanding lurus dengan nilai kualitasnya tidak seimbang. Nah kita khawatirkan penurunan ini apakah juga akan berdampak kepada penurunan kualitas, ini jadi pertanyakan. Untuk itu ada beberapa aspek menurut saya poin besar yang perlu diperjuangkan oleh Kementerian Haji, dan tentu DPR sudah, Pak Wahid sudah ikhtiar karena tiap tahun kan sudah membahas. Kan ini kan PR-nya bukan PR hari ini. Setiap tahun kita membuat usulan draft dari BPIH atau BP yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, dipanjakan dan dibahas sampai tuntas. Ini kan juga pekerjaan rutin. Harusnya juga menurut saya bukan pekerjaan seperti itu. Ini bisa 2-4 tahun yang akan datang sudah dibahas hari ini. Baik. Dan lantas kita juga akan mengetahui secara detailnya, Mas Ihsan, nanti saya tanyakan bagaimana tentang proses pembiayaan dari BPIH tersebut. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini.